Ini isinya 10.000. Isinya 20, harganya Mau. Bagaimana ini cara Mas Putra? Bentar, saya menjual dulu ya. Oh siap, silahkan. Ini baru pipis. Oh iya, oke. 5 tips yang sangat berguna dan sudah terbukti hasilnya jika teman-teman terapkan pada usaha dan hidup Anda, Mas. Yang kelima, bajingan. Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita jumpa lagi di channel YouTube kita di Hatimu Studio dan kita akan berada di segmen usaha dan bisnis. Kali ini kita sedang berada di Klaten, tepatnya di depan Masjid Al-Aqsa. Kita akan menjumpai salah satu teman saya yang mempunyai usaha di bidang makanan yang katanya itu beromset 500.000 per hari. Kita simak usahanya apa. Stay tune. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi salah satu outlet yang usahanya teman saya itu. Itu kebetulan ownernya juga ada di sana. Mari kita tengok-tengok lebih lanjut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di boothnya dan bertemu langsung dengan ownernya Mas Putra. Ini gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Ini bisa dijelaskan nggak tentang histori asal-usulnya cilok sashimi? Bisa Mas. Dulu jadi gini, saya sebenarnya punya usaha. Usaha yang pertama itu Omah Bakso Gajah Mada Mas. Omah Bakso Gajah Mada saya dirikan pada tahun 2017, tepatnya di bulan Maret. Nah, seiring berjalannya waktu, kami berinovasi agar masyarakat itu bisa mengkonsumsi bakso dalam bentuk cemilan. Inovatif sekali. Ya, muncullah sashimi. Tadi saya lihat di boothnya itu bakso tusuk Jogja, cilok sashimi. Nah, itu perbedaannya di mana Mas? Bakso tusuk atau cilok ini Mas? Gimana? Oh iya, saya ingin sedikit menjelaskan. Itu pertanyaan yang banyak sekali orang pertanyakan. Bakso tusuk Jogja itu karena kita itu kalangan keluar dari Jogja Mas. Kita ekspansi dari Jogja. Oh, iya. Sedangkan nama cilok sashimi itu karena bakso premium sashimi ini adalah perpaduan antara cilok sama bakso. Ada orang yang mengatakan cilok kok kayak bakso, ada yang mengatakan bakso kok kayak cilok. Jadi daripada pusing-pusing, saya beri nama cilok sashimi. Satu cilok rame-rame. Satu cilok rame-rame. Apa yang membedakan bakso tusuk cilok sashimi ini dengan cilok-cilok yang berada di pasaran ini Mas? Ya. Yang membedakan itu yang paling baku karena kita menggunakan bahan baku daging sapi premium Mas. Jadi bakso tusuk kami menggunakan bahan baku kelas 1. Meskipun dengan menggunakan tepung, tapi kita mencampur dengan daging sapi asli. Jadi orang makan itu tidak sebatas makan tepung, jadi ada berasa dagingnya. Premium, bahan baku premium, higienis, dan nomor 1. Ini kalau saya lihat-lihat ini outletnya sangat menarik sekali ya Mas ya. Kok bisa kayak gini tuh idenya dari mana? Sebelum jadi gerobak seperti ini, saya cerita sedikit ya Mas. Oke. Jadi dulu itu saya jualannya masih serba online. Jadi saya belum punya outlet. Masih online, masih COD-an. Dan sering berjalannya waktu, karena udah banyak pelanggan saya yang menyarankan untuk membuka outlet di Klaten, terutama di Klaten Kota, karena pada waktu itu pelanggan saya itu banyak dari kota Klaten. Saya beralih gerobak seperti ini karena yang pertama pada prinsip saya berjualan itu maksimal Mas. Nah itulah yang membedakan
yang membedakan sashimi dengan bakso tusuk yang lainnya. Dulu waktu sebelum pakai gerobak seperti ini, saya masih menggunakan meja biasa sama payung. Itu berarti rentan terhadap cuaca, Mas? Kala itu diterpa hujan, Mas. Jadi sempat tuh panci sama payung berserakan di jalan. Sehingga saya putuskan untuk berganti untuk Oke teman-teman, mari kita lihat cara penyajian dari bakso tusuk cilok sashimi sama Mas Putra. Ini Mas Putra bisa dijelaskan ini varian ataupun harga dari bakso cilok sashimi? Oke Mas, saya akan memperkenalkan bakso cilok sashimi. Itu ada 2 paket. Nah, di sini kita lihat, di sini ada paket besar. Paket jumbo. Ini harganya price-nya 10.000, isinya 20 bakso. Sedangkan yang ini 5.000 isi 10 bakso. Memang sengaja dibikin harga dengan jumlah bakso yang sama karena untuk harga 5.000 agar ya pelajar daya beli terutama untuk para pelajar bisa terjangkau. Kan bahan baku yang serba premium karena kita menjaga kualitas dan untuk kesehatan juga ya. Jadi kita nggak menggunakan saus ataupun kecap yang abal-abal. Oke teman-teman, mari kita cicipi rasa dari bakso tusuk cilok sashimi. Kenyal, dagingnya berasa. Ini benar-benar daging premium ya Mas ya? Benar-benar daging premium Mas. Rasanya beda Mas. Habis sekali rasanya ini. Mantap. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat gimana cara penyajiannya dan juga varian dan harga. Ini kalau dengan cup yang besar ini harganya Rp10.000 dengan isi 20 cilok. Dan yang kecil harga Rp5.000 dengan isi 10 cilok. Agar semua kalangan bisa menikmati dari anak-anak, pelajar juga dewasa. Berdiri dari 2019 ya. Ini di 2021 ini udah berapa outlet ini Mas? Menuju 4 outlet Mas. Di mana saja itu Mas? Yang pertama Jogja, Ya. Klaten Kota, Ya. Medan, sama ini insya Allah mau buka di Wedi, Klaten. Alamatnya di mana saja ya? Biar sobat-sobat di rumah bisa membeli cilok sashimi. Oh iya, cilok sashimi di Jogja Mas ada, itu tepatnya di Condong Catur. Nanti bisa Google Maps aja, cilok sashimi. Posisinya ada di dekat samping Hotel Rumput Condong Catur. Ya. Untuk yang di Klaten Kota, tepatnya di Jalan Kopral Sayom, depan Omah Bakso Gajah Mada. Untuk outlet yang ketiga ada di Medan Mas. Tepatnya di depan Amigo persis, Amigo Medan. Oke, bagi teman-teman yang rumahnya dekat daerah situ bisa langsung merapat dan mencicipi cilok sashimi. Dijamin nagih lur. Yes. Kalau dari awal kami menggunakan sistem delivery Mas. Gitu. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah kita udah ada GoFood sama GrabFood. Jadi selain take away, Ya. Ini mudah ya Mas ya untuk mudah. Jadi membeli orang-orang dan bisa sudah lewat terdaftar di online. GoFood, GrabFood, gampang untuk pemesanan cilok sashimi. Shopee juga Bagian kamu yang males mager di rumah bisa langsung take online. Kalau boleh tahu produksinya bakso tusuk cilok sashimi ini di mana ya? Untuk produksi kita memang udah ada mes untuk produksi. Berarti Ada di belakang Omah Bakso Gajah Mada. Jadi satu lah intinya sama Omah Bakso Gajah Mada. Tadinya masih produksi sendiri, jual sendiri, jadi belum punya karyawan. Masih penjualannya pun masih pakai meja beralaskan meja sama payung. Mas. payung tadi ya. Ya, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dengan kita kerja keras di samping doa dan jangan lupa minta doa restu orang tua. Itu seiring berjalannya waktu saya punya bisa bikin obat,
bisa memperkerjakan orang-orang, jadi bikin lapangan pekerjaan buat orang. Alhamdulillah sampai saat ini saya untuk Cilok Saji Mes ini sendiri saya mempunyai 3 karyawan yang jaga dan 2 orang untuk produksi. Mas Putra, ini kalau boleh ya, iseng-iseng nanya itu omset per bulannya itu ataupun per hari berapa sih Mas? Silahkan. Alhamdulillah Mas bisa buat beli susu anak. Ini teman-teman di rumah kalau yang berminat ataupun ingin berwirausaha membuka cilok seperti Mas Putra ini, ada saran dan tips nggak? Saya sangat senang, saya sangat membuka pintu lebar sekali ya buat teman-teman yang mau bisnis bakso tusuk seperti ini, karena kebetulan saya punya usaha lain sebagai produksi bakso tusuk. Oh, bahan bakunya yang sebagai menjadi kulakan. Di Penggilingan Sidokabul Klaten, tepatnya di pojok alun-alun Klaten, belakang Masjid Raya. Itu saya punya penggilingan daging yang alhamdulillah sampai sekarang udah banyak langganannya Mas. Dan tiap hari menggilingkan emang untuk keperluan jualan. Mas Putra ini memilih bakso tusuk sebagai usaha itu, kenapa bisa memilihnya itu gimana? Oh iya, sedikit cerita ya Mas ya, karena background keluarga saya itu jagal sapi Mas. Jadi jagal sapi yang tiap hari motong sapi. Nah, intinya dalam perdagingan sapi. Nah, seiring berjalannya waktu, kita punya Oma Bakso Gajah Mada. Seiring berjalannya waktu, kita punya Cilok Saji Mie. Jadi ya gimana ya, karena udah basicnya kita dari kecil itu udah berwirausaha. Jadi meskipun saya seorang sarjana ekonomi di Universitas Islam Indonesia, ya, saya tetap jiwa saya berbisnis. Jadi saya nggak bisa suruh kantoran. Kan nyambung itu sarjana ekonomi dan berwirausaha. Wah, tentunya. Jadi ini supaya bisa berkembang, ini tipsnya gimana ini untuk biar teman-teman yang sudah memulai usahanya itu bisa termotivasi nih Mas? Iya. Kalau yang sudah saya lalui, tips untuk semakin maju itu tetap yang pertama itu tekun Mas. Tekun ya. Jadi yang namanya jatuh bangkit lagi, tapi jangan sampai menyerah. Kalau menyerah berarti Anda selesai. Kalau tips pedagang saya ada 5 Mas. Yang pertama itu santri. Apa itu santri Mas? Santri itu sebagai orang muslim, santri itu ya beribadah Mas, sholat, mintalah sama Allah. Yang kedua tani itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia petani. Dia tuh orangnya lugu Mas, jadi kalau berdagang itu apa adanya, jadi jujur aja apa adanya. Yang ketiga Cina itu apa? Kok bisa Cina? Cina itu kalau untuk berdagang dia selalu memulai dengan Pembukuannya 100 perak pun dihitung. Intinya orang Cina itu dagang, ngasih. Nah, yang keempat itu ledek itu kan bahasa penari Jawa kan ya Mas? Oh bukan. Ledek itu artinya kalau bahasa Indonesia itu ramah. Jadi orang berdagang itu harus senyum Mas. Jenengan berdagang 3S, senyum, salam, sapa. Harus ramah. Yang kelima bajingan. Gue langsung diedit bajingan. Oke. Apa itu Mas? Bajingan tuh, tapi bukan itu Mas. Iya. Bajingan itu sendiri gini Mas. Jadi kalau lihat seorang pencuri, kalau udah dapat yang di roll sama teman-temannya royal, tapi bukan itu. Kalau kita udah dapat hasil, jangan lupa sedekah. 5 tips yang sangat berguna dan sudah terbukti hasilnya jika teman-teman terapkan pada usaha dan hidup Anda Mas. Ini kalau ke depannya harapannya gimana ya Mas ya untuk usaha ke depannya harapannya? Kalau harapan saya untuk kedepannya, saya semakin banyak punya outlet Mas, biar saya juga bisa semakin membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang.
terus bisa keluar kota juga, banyak keluar kota. Ya gitu Mas, cita-cita ke depan saya. Ya, semakin baik lah, semakin maju. Ya teman-teman, ini sangat inspiratif sekali usaha dari Mas Putra ini. Dari yang awal mulanya sebagai penggilingan daging dan berproduksi tentang daging-daging, ini ada inovasi yaitu bakso tusuk cilok sashimi. Oke teman-teman, kita sudah selesai mereview dari usaha Mas Putra. Terima kasih Mas Putra untuk waktunya. Semoga selamat dan sukses selalu. Amin Mas, makasih Mas. Bagi teman-teman yang ingin usahanya kita review dan kita ulik, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Dan jangan lupa untuk support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.